Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menuduh Rusia menciptakan kesan gencatan senjata sementara masih melakukan tindakan militer di beberapa tempat di Ukraina. Dalam 6 jam pertama gencatan senjata Paskah seperti yang diperintahkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Zelensky mengatakan telah terjadi 387 penembakan dan 19 serangan oleh pasukan Rusia. Dan pesawat nirawak digunakan 290 kali, tidak ada laporan korban jiwa. Putin memerintahkan pasukannya untuk menghentikan semua aktivitas militer di Ukraina mulai pukul 16 waktu Moskow pada hari Sabtu hingga tengah malam pada hari Minggu. Kiev mengatakan bahwa mereka juga akan mematuhinya. Karena gencatan senjata Putin diumumkan beberapa menit sebelum mulai berlaku, jeda langsung dan menyeluruh selalu tidak mungkin terjadi, tetapi ada kalanya lebih tenang. Sebelum Zelensky mengatakan telah terjadi serangan lanjutan di beberapa daerah, hingga tengah malam hari Sabtu tidak ada laporan pesawat tak berawak atau jet tempur Rusia di langit Ukraina. Itu sangat langka. Satu-satunya laporan adalah bahwa kapal Rusia dengan peluncuran rudal telah dikerahkan ke Laut Hitam. Di kota selatan Odessa, suasana sunyi. Pada hari Jumat sebelum pengumuman Moskow, pertahanan udara bergerak sepanjang malam saat pesawat nirawak Rusia terbang dari arah Crimea yang diduduki. Pada Minggu pagi, Zelensky mengatakan Moskow berusaha menciptakan kesan umum gencatan senjata, tetapi di beberapa tempat tidak menghentikan upaya individu untuk maju dan menimbulkan kerugian di Ukraina. Menuduh Rusia melakukan tindakan militer tertentu, Zelensky menambahkan bahwa dimanapun para prajurit kami merespons sebagaimana yang seharusnya dilakukan musuh, berdasarkan situasi pertempuran tertentu. Sabtu malam, beberapa jam setelah gencatan senjata, Zelensky mengatakan, jika Rusia sekarang tiba-tiba siap untuk benar-benar terlibat dalam format diam penuh dan tanpa syarat, Ukraina akan bertindak sesuai dengan itu, mencerminkan tindakan Rusia. Tindakan kami simetris dan akan simetris. Usulan untuk tidak bersuara selama 30 hari penuh dan tanpa syarat tetap ada di atas meja. Jawabannya harus datang dari Moskow, tulisannya di X. Zelensky mengatakan Ukraina akan siap untuk memperpanjang gencatan senjata setelah 20 April. Tampaknya merujuk pada usulan sebelumnya dari Amerika Serikat untuk gencatan senjata selama 30 hari yang telah disetujui Ukraina. Tampaknya sekarang baik Moskow maupun Kiev ingin menunjukkan kepada Washington bahwa mereka serius tentang perdamaian. Pertanyaannya, apakah Kremlin menerima tawaran Zelensky untuk mengubah gencatan senjata ini dari 30 jam menjadi 30 hari? Merupakan inti dari setiap jalur potensial menuju perdamaian. Hanya sedikit orang Ukraina yang menganggap hal itu mungkin. Putin mengumumkan gencatan senjata sementara pada pertemuan dengan Kepala Staf Umumnya. Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, pihak Rusia mengumumkan gencatan senjata Paskah. Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных. Saya memerintahkan penghentian semua kegiatan militer untuk periode ini, kata Putin kepada Gerasimov. Kami berasumsi bahwa Ukraina akan mengikuti contoh kami. Pada saat yang sama, pasukan kami harus siap untuk menangkal kemungkinan pelanggaran gencatan senjata dan provokasi oleh musuh, serta tindakan agresif apapun. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya akan mematuhi gencatan senjata asalkan saling menghormati oleh Ukraina. Ini bukan pertama kalinya jeda pertempuran diumumkan secara tiba-tiba.
Upaya sebelumnya untuk gencatan senjata selama Natal Ortodoks pada Januari 2023 gagal. Setelah kedua belah pihak gagal menyetujui proposal. Yang sudah banyak diketahui oleh banyak orang bahwasannya Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Diperkirakan ratusan ribu orang, sebagian besar tentara tewas atau terluka di semua pihak. Amerika Serikat sendiri telah berbicara langsung dengan Rusia sebagai bagian dari upayanya untuk mengakhiri perang, tetapi telah berjuang untuk membuat kemajuan besar. Bulan lalu, Moskow menolak proposal gencatan senjata penuh dan tanpa syarat yang telah disetujui oleh Amerika Serikat dan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat memperingatkan Washington akan mengabaikan upaya menjadi perantara perundingan lebih lanjut untuk mengakhiri perang di Ukraina kecuali ada kemajuan cepat. Ketika ditanya tentang kesepakatan antara Rusia dan Ukraina pada hari Jumat, Trump mengatakan, "Kita berbicara tentang orang-orang yang meninggal. Idealnya, kita akan menghentikannya. Sekarang, jika karena alasan tertentu salah satu dari kedua belah pihak membuat keadaan menjadi sangat sulit, kami akan berkata, kalian bodoh. Kalian orang-orang jahat dan kami akan bersikap santai." Ia berbicara setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat tidak akan melanjutkan upaya ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan karena memiliki prioritas lain untuk difokuskan. Kita perlu segera menentukan sekarang. Dan saya berbicara tentang hitungan hari. Apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Tambahnya, jika hal itu tidak akan terjadi, maka kita akan terus maju. Akankah Kremlin akan menyetujui gencatan senjata yang akan menjadi 30 hari ke depan? Apakah ini menjadi pertanda bahwa Trump akan angkat tangan dari perang di Ukraina dan Rusia? Ataukah ini adalah upaya Putin untuk menunjukkan keseriusannya dalam keinginan perdamaian di Rusia dan Ukraina? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.